Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa qabul hajat. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. Di sini kami sekarang karena ciptaan Allah. La ilaha la ma'buda illallah. Atas kudrat
ridhonya Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim beserta pengurus, ibu-ibu solihah semuanya yang hadir di siang hari yang penuh berkah ini, yang bila dihitung kurang lebih ada 900 orang. Alhamdulillah. Kan kata saya kurang lebih, nggak tahu kurangnya banyak atau lebihnya banyak. Tapi insya Allah karena yang hadir di sini bukan hanya kita manusia, ada malaikat. Setiap tetesan air hujan turun itu satu tetesannya satu malaikat. Makanya kalau lagi musim hujan, turun hujan, banyakin doa. Karena setiap doa kita pasti diijabah. Kenapa diijabah? Karena diaminkan malaikat. Lalu yang hadir di sini bukan hanya malaikat, ada bangsa jin yang ikut ngaji juga. Tapi kok nggak kelihatan? Emang ibu mau lihat? Nggak mau
takut kalau dia menampakkan diri. Yang penting, alhamdulillah, assalamualaikum. Yang penting kita yang hadir sudah Allah pilih, padahal cuaca mendukung untuk berselimut-selimut ria. Betul Ibu? Enaknya cuaca gini ngapain? Tidur. Apa Bu? Tidur sambil scroll HP, lihat live TikTok, lihat Shopee ya. Itu kan menurut nafsu enaknya gitu. Tapi alhamdulillah ada undangan pengajian, syariatnya dari Ibu Ketua. Hakikatnya yang undang kita siapa coba Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah Ibu bisa hadir, niatkan silaturahmi, niat tolabul ilmi, yakin silaturahmi Ibu siang ini, tolabul ilmi Ibu siang ini jadi wasilah, jadi jalan kita diberikan umur panjang yang barokah, diberikan panjang umur dan kuat ibadah, dan diberikan keluasan rezeki yang halal, berkah berlimpah untuk bekal ibadah. Dan insya Allah Allah mudahkan kita berangkat ke Baitullah dan Madinah untuk ibadah haji dan umroh. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur. Sholawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita di siang hari ini adalah materinya akidah akhlak ya Bu. Kalau akidah itu erat kaitannya dengan tauhid, ilmu yang wajib dipelajari Ibu, ilmu yang paling inti, yang paling utama, yang wajib kita pelajari selama kita hidup itu hanya 3. Intinya semuanya dirangkum dalam 3 ilmu ini. Yang pertama ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu apa Ibu? Tauhid. Ilmu agar kita makin kenal kepada Sang Maha Pencipta kita, yakni siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tauhid erat kaitannya dengan kita tahu sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Coba ada yang tahu tidak? Ada berapa sifat wajib bagi Allah? Cung, yang tahu hadiahnya umroh, bayar masing-masing. Cung, 20, betul. Yang mustahilnya berapa? 20 atau 20? Masa 12? Kalau yang wajibnya 20, yang mustahilnya juga pasti 20. Yang jaiznya berapa? 1, jadi 41. Aqwaidul iman terangkum dalam aqwaidul iman. Aqwaidul iman itu kan jumlahnya berapa? 50. 50 terbagi 2. Bagi Allah ada 41, bagian Rasul ada 9. 41 bagi Allah apa saja? Yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Bagi Rasul ada 9 apa saja? Yang wajib 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Yang wajib bagi Allah ada 20. Wujud qidam baqa mukhalafatul lil
sami'an basiron mutakaliman. Ada berapa? 20. Hafal tidak? Hafal tidak? Kurang hafal dulu katanya di sekolah, udah lupa lagi tahun berapa. Padahal itu termasuk aqwaidul iman yang wajib hafalnya. Jangan hanya hafal harga tomat, harga bawang, harga beras. Aqwaidul iman juga wajib hafal. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi ilmu yang pertama yang wajib kita ketahui, yang wajib kita cari adalah ilmu tauhid. Bagaimana kita mau cinta sama Allah kalau sama Allahnya aja nggak kenal, betul nggak? Dulu ibu sama ayang bebnya nih, ayang beb, tahu ayang beb? My honey, my sweetie, my bunny. Dulu nggak mungkin mau nikah sama ayang bebnya kalau nggak kenal, betul tidak? Kenalan dulu, udah kenal, udah tahu, udah paham, ada rasa suka baru mau. Nah, bagaimana kita mau cinta kepada Allah? Bagaimana kita mau mahabbah kepada Allah kalau sama Allahnya aja kita nggak kenal? Maka itulah pentingnya ngaji. Pentingnya apa, Bu? Ngaji agar setiap hari nambah ilmu, habis nambah ilmu nambah amal, habis nambah amal nambah berkah. Betul tidak, Bu? Itu yang pertama. Ilmu tauhid wajib dikaji oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ilmu fiqih. Ilmu apa, Ibu? Fiqih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengatur tata cara ibadah kita sehari-hari, mulai dari wudhu kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji umroh kita, semuanya diatur oleh ilmu fikih. Makanya hati-hati, jangan merasa sholat kita rajin tapi sholat kita enggak sah di pandangan Allah. Kenapa enggak sah? Karena ibadahnya menurut nafsu, bukan sesuai ilmu. Ibadah itu kan harus sesuai ilmu, jangan menurut nafsu. Ibadah rakaatnya, sholatnya 100 rakaat, tapi wudunya aja enggak sah. Bagaimana sholatnya mau sah kalau wudunya saja tidak sah? Makanya di ngaji inilah nanti ada pertanyaan, bagaimana wudu yang benar, bagaimana sholat yang benar, wudunya bagaimana, airnya harus gimana. Itu untungnya kita ngaji. Fikih adalah ilmu untuk mengatur ibadah kita sehari-hari, dan dalam ilmu fikih kita memegang ajaran madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wudu kita, sholat kita, mandi besar kita, puasa kita, semuanya kita ngikut ke Imam Syafi'i. Lalu yang terakhir, ilmu yang wajib kita kaji adalah namanya ilmu tasawuf. Ilmu apa, Ibu? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa? Ilmu untuk membersihkan hati. Karena kalau kita rajin ibadah sekalipun, kalau nggak tahu ilmu tasawuf, rentan dengan adanya ujub, rentan dengan adanya sombong. Padahal kalau kita sombong, kita ujub, hangus amal ibadah kita. Contoh, ibu rajin puasa, kata tetangga ibu, ya Allah, ibu rajin sekali puasanya. Kalau ibu belum tahu ilmu tasawuf, ilmu jauh, ibu akan terasa dalam hati, siapa dulu dong saya solehah gitu loh. Nah, itu yang harus dijaga.
bisa ibadah, kita bisa berbuat kebaikan, kita bisa beramal soleh bukan karena kita solehah, bukan karena kita orang baik, tapi kita bisa ibadah, kita bisa beramal soleh, kita bisa melaksanakan taat semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu. Pertolongan dari siapa Ibu? Dari Allah. Kita kan hamba yang lemah. Kita bisa sholat karena digerakkan oleh Allah. Kita mau baca Al-Quran karena diberi hidayah oleh Allah. Kita mau ngaji karena diberi hidayah oleh Allah. La haula wala quwata, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah, kecuali atas pertolongan Allah. Betul tidak? Kita ini lemah, kita ini tidak berdaya, kita ini tidak bisa apa-apa. Kita bisa sholat, bisa berbuat baik, bisa ibadah, bisa sodako, bisa zikir, bisa baca Al-Quran. Itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah maha baik tidak Bu? Allah maha baik tidak? Nah, harus ingat kepada Allah. Jangan merasa bahagia itu kalau dapat arisan aja baru alhamdulillah. Lahnya aja panjang karena dapat arisan. Sementara kita bisa sholat jarang alhamdulillah. Malah sholatnya aja buru-buru. Betul tidak? Apalagi kalau mau kondangan udah dandan, takut ditinggalin bespi kondangannya, nanti gak diajak selfie. Cepet-cepet itu sholat. Gak ada bilang alhamdulillah ya Allah saya udah bisa melaksanakan sholat. Gak pernah. Betul gak? Ngaku Bu, ngaku. Nah, boro-boro habis sholat baca alhamdulillah. Kadang kita ini kurang dalam akhlak bersyukur kepada Allah dari hal-hal kecil. Ini minum. Ibu bisa nelan minuman dengan rasa yang luar biasa nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohin ya. Coba ibu-ibu pun minum. Bismillah. Nenek minum nih. Nenek puasa. Jarang kita mengucapkan alhamdulillah ketika bisa minum. Padahal ini akhlak kita sebagai orang yang beriman. Enggak dikasih sariawan, enggak dikasih sakit tenggorokan, enggak dikasih sakit gusi atau gigi. Jarang kita ngucapin alhamdulillah. Apalagi kalau lagi ngobrol glok kurang. Sampai teh obeng pun 3 gelas, enggak ada itu ngucap. Ingat ke Allah ke. Coba nanti Allah tegur, kita sakit gusi kah? Kita sakit gigi kah? Kita sakit lidah sariawan kah? Baru itu terasa nikmat. Ya Allah, dulu kemana saja saya bisa minum enak, gak pernah saya bersyukur. Kita bisa makan enak, gak pernah ada rasa syukur. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhlak kita sebagai seorang perempuan beriman yang paling utama adalah wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana
siapa yang pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang sudah ada. Dan barang siapa kufur terhadap nikmat Allah, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi bersyukur itu Ibu dengan 3 cara. Ya Bu, ini kita sebagai akhlak seorang perempuan yang beriman, bersyukur itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama, syukur bil lisan. Syukur dengan lisan, dengan lidah kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bentuk zikirnya, dari mulai tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, sholawat. Betul tidak? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang pertama, syukur bil lisan. Syukur kepada Allah, kita sudah dijadikan orang yang beriman. Kenapa sih harus disyukuri Ibu? Nikmat yang ada di dunia ini terhimpun 3 lagi. Yang pertama, nikmat paling mahal harganya. Paling apa Bu? Mahal. Adalah nikmat hidayah iman. Yang kedua, nikmat pertengahan, nikmat sehat wal afiat. Yang ketiga, nikmat paling bawah adalah nikmat diberikan materi atau harta. Untuk apa banyak uang kalau tidak sehat? Untuk apa banyak uang sehat tapi tidak sholat? Betul tidak Bu? Nah, makanya bersyukur kita dijadikan wanita beriman, lalu masih diberikan sehat sampai detik ini bisa beraktivitas. Terus kita nggak bokeh-bokeh amat, betul tidak? Alhamdulillah. Buktinya ibu-ibu masih bisa senyum lebar, berarti hati ibu bahagia. Di antaranya pasti dompetnya pun tebal. Amin ya robbal alamin. Kata ibu, iya memang tebal Umi Naila, kan memang dompetnya beludru. Beludru itu kan tebal kan, jadi dompetnya aja beludru, isinya kosong. Gak apa-apa dompet kosong juga, yang penting ATM-nya dong kosong. Gak apa-apa Bu, yang penting mah kita bisa sholat, bisa makan, udah syukurin. Betul tidak Bu? Alhamdulillah. Jadi yang pertama, jangan lupa setiap saat kita berusaha bersyukur kepada Allah, gunakan lisan kita menjadi sarana, menjadi wasilah, menjadi jalan meraih rahmat dan magfirah Allah dengan selalu lisan kita, bibir kita basah mengingat keagungan Allah. Baca istighfar yang banyak. Tadi bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu namanya tasbih malaikat.
Jadi malaikat kalau bertasbih itu tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bila kita baca 6 kali sebelum tidur bacaan tasbih malaikat tadi, pahalanya disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul sama dengan mendapat pahala haji dan umroh. Tuh ibu, haji sekarang berapa yang kosnya ya? Kurang lebih 50 juta lah ya bu. Belum acara walimatus saparnya, belum beli oleh-olehnya 100 juta lah ya. Kalau puroda berapa puroda? 400 juta. Kalau umroh berapa umroh? 30 sampai 35-an lah ya. Nah, Allah Maha baik. Rasulullah sangat baik, memberikan ruang yang selebar-lebarnya kepada kita untuk meraih pahala haji dan umroh dengan hanya mau mengamalkan dzikir tasbihnya malaikat 6 kali sebelum tidur. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah itu siapa bu? Istrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai nanti malam jangan lupa sebelum tidur, biasakan ibu sebelum tidur wudu ya, biar diampuni dosa. Habis wudu baca surat apa? Al-Mulk. Nah jangan lupa tabarokalladzi, yang tabarok itu ya. Kenapa harus baca surat Al-Mulk? Biar nanti kita sudah masuk alam barzah, kita dibebaskan dari siksa kubur. Setiap orang meninggal itu pasti masuk alam barzah. Ibu harus membedakan ya. Ada alam barzah, ada alam kubur. Setiap yang meninggal pasti masuk alam barzah. Tapi tidak setiap yang meninggal itu masuk alam kubur. Betul tidak? Kan ada yang meninggalnya maaf dimakan buaya, kelelep, nggak ketemu lagi ya, naudzubillah, ketabrak sampai hancur badannya, nggak utuh. Tapi mereka nggak masuk kuburan. Apa pasti ditanya malaikat? Ya masih berlaku. Atau maaf naudzubillahi min dzalik, hancur nggak ketemu, tetap mereka akan melewati alam barzah. Setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian, dan setiap orang yang meninggal pasti akan masuk ke alam barzah, melewati alam barzah. Nah makanya persiapan dari sekarang nih, karena kita kan semuanya ibu-ibu camat, betul? Ibu camat kita itu, apa itu ibu camat? Calon mati. Nah itu ambulannya udah ada bu. Are you ready? Jangan dulu ya. Nah ibu baca surat Al-Mulk sebelum tidur dan tasbih malaikat sebanyak 6 kali. Itu syukur pertama dengan menggunakan lisan kita, agar dengan menggunakan lisan ini mengingat Allah menjadi jalan pembuka pintu keberkahan dan pertolongan Allah untuk kita dan keluarga kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, cara syukur kita dengan anggota badan. Alhamdulillah, kita semuanya diberikan badan yang sempurna. Ada yang langsing, ada yang setengah gemoy, ada yang gemoy, ada yang super gemoy seperti yang ngomong. Disyukuri. Kenapa? Yang langsing mau berisi, yang gemoy mau langsing. Udah disyukuri aja. Yang penting masih ada nyawa aja gitu ya. Percuma langsing badannya kayak Syahrini kalau nggak ada nyawanya, ya kan? Percuma kan sekarang alhamdulillah yang penting saya masih hidup gitu. Nah, gunakan anggota tubuh kita, titipan dari Allah, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki, fasilitas dari Allah. Silahkan gunakan untuk meraih ampunan dan ridho Allah, dan insya Allah jadi jalan jembatan kita menuju surganya Allah. Pakai mata dilihat pada kebaikan, tutup ketika melihat keburukan.
sering-sering membaca Al-Quran. Nikmat tidak ibu diberikan mata? Nikmat kita diberikan mata beserta penglihatannya. Jelas kan? Masih jelas kan Bu? Itu nikmat dari Allah. Makanya perbanyak melihat kebaikan. Di antaranya latih mata kita untuk melihat kebaikan orang lain, agar kita terus berhusnudon, tidak mudah berburuk sangka. Itulah akhlak kita sebagai seorang yang beriman, menggunakan anggota tubuh kita, fasilitas yang Allah berikan sebagai jalan untuk meraih ridho dan pahala dari Allah. Dan dengan anggota tubuh kita pakai untuk sholat. Ibu ingat, sholat adalah dzikir paling lengkap. Kenapa dzikir paling lengkap? Di dalam sholat kita harus punya wudhu. Orang sholat tidak punya wudhu sah atau tidak? Tidak. Kalau orang baca sholawat tidak punya wudhu sah atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau sholat tidak sembarangan. Hanya orang yang punya wudhu, hanya orang yang suci dari hadas kecil dan hadas besar baru bisa sholat. Makanya dzikir paling lengkap ya sholat. Lalu di dalam sholat harus menghadap kiblat. Tidak mau seenak-enaknya, saya mau bervariasi, tadi duhur ke kiblat, sekarang mau ke timur aja lah, nggak bisa. Tapi kalau baca Al-Quran, sunnahnya ke arah kiblat, tapi boleh mau ke timur, ke selatan, ke utara boleh, cuma keutamaannya ke arah kiblat. Itu di luar sholat. Ibu dzikir, baca istighfar, boleh menghadap timur, menghadap barat, menghadap selatan, utara boleh, cuma sunnahnya menghadap kiblat. Nah, jadi sholat adalah dzikir paling lengkap. Gatel banget ya Allah. Alhamdulillah. Ibu silakan cicipin aja kuenya yang ada rezeki. Iya, kalau saya kan nggak bisa. Masa ceramah sambil makan apem? Nanti viral ini saya live ngaji di TikTok. Sholat adalah dzikir paling lengkap. Makanya jaga sholat 5 waktu di awal waktu. Apalagi kita usia udah gak muda lagi ya, udah ABG angkatan babe gue ya. Jadi udah tidak ada alasan lagi untuk menyepelekan sholat. Naudzubillahi min dzalik. Kalau hidup kita mau terarah, maka jangan pernah lupa arah Ka'bah ya Bu, alias kiblat, alias sholat 5 waktu. Kalau udah usia segini nih, udah usia emak-emak, apalagi usia nenek-nenek, ada kan nenek di sini ya, nenek-nenek, jangan 5 waktu, tambah lagi sholat qobliyahnya, sholat ba'diyahnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat taubatnya, sholat tahiyatul masjidnya kalau sholatnya di masjid, sholat hajatnya, betul tidak? Makanya ibu kalau sholat duha jangan lupa selipkan sholat taubat. Begitupun sholat tahajud. Taubat dulu, minta ampun dulu sama Allah. Kita kan pendosa, betul tidak Bu? Punya dosa tidak? Pasti. Banyak atau sedikit? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau wah pokoknya banyak banget.
banget. Nah makanya kalau merasa kita pendosa, banyak dosa banget, banyaknya juga, jangan lupa tiap hari tidak harus sholat taubat 2 rakaat. Pokoknya udah, mumpung sehat kerjakan sholat, karena dengan sholat inilah menjadi jalan pintu keselamatan dunia sampai akhirat kita. Ya Bu, punya tangan, silahkan gunakan tangan kita untuk berbuat kebaikan. Kita ini diperintahkan oleh Allah, bila kita ingin ditolong Allah, maka tolonglah agama Allah. Firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yutabbits aqdamakum. Firman Allah artinya, bila kamu ingin ditolong Allah, maka tolonglah agama Allah. Punya tangan, gunakan kebaikan untuk menolong agama Allah. Punya harta, infakkan di jalan Allah. Pembangunan masjidkah, pembangunkan TPK-kah, memberi kepada fakir miskinkah, memberi kepada du'afa, tolong agama Allah. Jadi kalau mau kita mendapatkan pertolongan, tolong agama Allah dengan yang bisa kita kerjakan. Kita punya kaki, langkahkan ke pengajian. Karena ngaji ini kan sedang syiar membantu perjuangan agamanya Rasulullah SAW. Kalau ibunya ahli ke pengajian, minimal nanti anak-anaknya niru kelakuan ibunya. Kan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidik utama. Kalau emaknya ahli ngaji, anaknya ahli ngaji. Emaknya ahli nyanyi, anaknya pun ahli nyanyi. Betul. Emaknya ahli sodako, anaknya pun ahli sodako. Emaknya ahli baca Al-Quran, anaknya pun ahli baca Al-Quran. Karena mereka akan mencontoh. Mak saya tiap hari sodako, nanti dia sendirinya akan mencontoh. Makanya ibu-ibu yang rajin ke pengajian, hakikatnya sedang menolong agama Allah. Yakin Allah akan menolong setiap langkah kita semuanya. Punya kaki, langkahkan ke tempat pengajian, ke tempat wirid, niat syiar agama Allah, agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, syukur kita sebagai akhlak orang iman, perempuan beriman, yaitu dengan hati. Tadi yang pertama bersyukur itu dengan apa Ibu? Lisan. Yang kedua dengan anggota badan. Yang ketiga dengan hati. Hati kita adalah rajanya tubuh kita. Bila hati kita baik, maka rakyatnya pun akan baik. Maka dengan kita terus mendidik lisan kita dengan zikir, anggota badan dengan kebaikan, maka insya Allah hati kita pun akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudon, berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama, tidak iri, tidak dengki, tidak dendam, tidak sombong, tidak takabur, tidak hasad. Ya Bu, itu adalah akhlak hati kita, dan itu harus dilatih. Harus dilatih. Tidak boleh kita terkena penyakit SMS. SMS itu apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jadi kalau orang lain senang teh panas membara. Orang lain beli mobil, dia yang naik ambulan. Karena apa? Tensi naik, ngedrop. Nah itu kan yang susah diri sendiri. Orang lain yang naik mobil barunya, kita yang masuk IGD-nya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Maka yuk ibu-ibu, sebagai seorang
perempuan yang beriman, kita maksimalkan hidup kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari lisan kita sering mengingat Allah, berzikir kepada Allah, lalu gunakan anggota tubuh untuk menolong agama Allah dengan berbuat kebaikan. Kan orang luar Islam tidak melihat Islam itu Al-Quran. Kita ini Al-Quran berjalan loh Bu. Maksudnya bagaimana? Orang lain itu tidak tahu Islam seperti apa. Kitalah yang jadi modelnya. Oh ternyata orang Islam itu baik ya. Oh ternyata orang Islam itu senang menolong. Oh ternyata orang Islam itu ramah. Nanti orang banyak takjub kepada ajaran Islam karena kita modelnya bagus. Itulah tujuan untuk menolong agamanya Allah. Lalu yang ketiga, yuk sama-sama latih hati kita, jauhkan dari penyakit hati, iri, dengki, takabur, sombong, hasad, ujub, riya. Karena apa? Semua penyakit itu menghancurkan amal-amal ibadah kita. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita diberi rezeki oleh suami berapapun, alhamdulillah, insyaallah itulah jalan ridho Allah turun kepada kita semuanya. Mudah-mudahan berkah dan manfaat pengajian kita di siang hari ini diridhoi Allah, menjadi jalan terbukanya pintu hidayah untuk kita, dan insya Allah menjadi jalan keselamatan, kebahagiaan lahir batin dunia akhirat kita. Jangan lupa ya Bu, Al-Mulk sebelum tidur, tasbih malaikat 6 kali, lalu maksimalkan zikir dimanapun dan kapanpun, ingat Allah biar kita selalu dijaga, ditolong oleh Allah. Ada 5 menit. Apakah ada yang mau ditanyakan? Umum, mau nanya apa? Ada tidak? Silakan. Saya mau nanya di masalah sholat duha itu. Iya. Apakah waktunya yang paling bagus? Oh, siap. Kapan? Bismillah. Sholat duha itu waktunya kapan? Sholat duha itu waktunya ketika matahari sudah terbit. Nah, jadi mungkin jam-jam 7-an insya Allah. Karena kalau kayaknya setengah 7 aja udah masuk itu. Ada sholat isyraq, ada sholat duha ya Bu ya. Kalau sholat isyraq itu berbarengan dengan keluarnya matahari terbit. Nah, kalau sholat duha itu panjang sampai menjelang sholat duhur. Nah, itu masih boleh. Jadi jam 11 itu masih boleh sholat duha. Cuma paling utamanya istiqomah di waktu mana kita biasa melakukan. Ketika kita jam 9, usahakan jam 9 terus kita melakukan. Kan kita yang tahu waktu aktivitas sehari-hari kita yang tahu. Jadi kalau biasa jam 9 sholat duhanya, berusahakan istiqomah di jam 9, itu keutamaannya. Tapi yang paling penting sholat duha pun yang penting dari setelah terbit matahari sampai menjelang sholat duhur boleh. Yang paling utamanya kapan? Yaitu yang biasa Ibu lakukan. Biasa jam 8, ya jam 8 usahakan istiqomah. Biasa jam 9, ya silakan jam 9 lakukan. Begitu Ibu. Ya Bu. Jadi kita jangan sampai melewatkan satu hari pun tanpa sholat duha. Apalagi kita seorang ibu. Sholat duha menjadi jalan kita menitipkan keluarga kita, ya suami kita, anak-anak kita kepada Allah. Karena Allah lah sang maha sebaik-baiknya penjaga, sebaik-baiknya penolong. Itu ya Bu. Ada lagi, satu lagi, silakan Ibu. Ini tentang lisan gitu ya. Iya. Bagaimana cara kita untuk menjaga lisan kita supaya jauh dengan menggibah, dan bagaimana hukumnya menggibah itu sih Ustazah? Oh, siap. Gibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain, dan memang yang kita bicarakan benar adanya. Contoh, ini contoh ya. Jangan dekat-dekat dengan Ibu B. Kenapa? Ibu B itu kalau ngutang nggak pernah bayar. Nah, itu gibah. Benar, Ibu B ini memang benar kalau minjem itu susah bayar. Benar.
memang benar. Nah, terus diomongin oleh kita di belakang dia, itu benar, itu ghibah. Pahalanya kita pindah ke ibu B, dosa ibu B pindah ke kita. Apa bedanya dengan fitnah? Kalau fitnah membicarakan keburukan orang lain dan ternyata keburukan itu tidak ada dalam diri orang yang kita bicarakan. Contoh, jangan dekat-dekat sama ibu B. Kenapa? Ibu B itu kalau ngomong mulutnya mau jengkol. Nah, contoh ya, contoh. Ternyata tidak, mulutnya bau harum malah. Nah, itu fitnah. Dua-duanya dosa besar, Ibu. Apalagi fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Besar lagi dosa fitnah daripada membunuh. Ya udah, kalau gitu bunuh aja, ya nggak boleh juga ya Bu. Bunuh besar apalagi fitnah. Nah, jadi nggak boleh. Dua-duanya termasuk dosa besar. Transfer amal. Apakah sayang? Udah kita dosain biasa-biasa, udah ada pahala, malah dikasih ke orang. Udah mah kita dosa banyak, kita ngomongin orang, ya udah nambah lagi jadi dosanya. Tapi ingat Bu, memang ghibah itu sesuatu yang amat manis dan lezat. Apalagi yang digibah orang yang kita nggak suka, terus tektokan sama orang yang tidak suka juga. Memang iya, nggak nyangka loh, nggak nyangka. Udah 8 jam nggak selesai. Namanya kalau udah ngumpul kan ditambah-tambahin ya. Makanya udahlah, nggak usah sering ngumpul-ngumpul kalau nggak ada manfaatnya. Tapi nanti kita di rumah terus dibilang nggak gaul, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dibilang nggak gaul, daripada gaul banyak dosa. Yang penting seperlunya ya Bu. Waktunya wirid ya wirid, waktunya kondangannya kondangan, waktunya rewangnya rewang. Nah ini hati-hati, di tempat rewang inilah transfer, puter amal-amal orang, pahala pindah, dosa pindah. Hati-hati. Makanya ini kadang saya suka aneh. Kebersamaan orang Indonesia luar biasa, keberagamannya luar biasa. Rewang di tempat wirid, makanannya buat makanan yang orang baca Al-Quran, tapi dibikinnya sampai aduh ini gimana. Nah jadi ini untuk latihan kita ya, mulailah dari diri kita. Kalau biasa kita diajak ngobrol seneng, nah maka udah tutup aja mulut kita. Kalau belum bisa ngingetin orang lain. Nanti kalau kita sok-sokan sekarang jadi ustadzah nih, kan gitu, suka gitu. Nah udah, berarti diam aja dan doakan. Suatu waktu insya Allah kita bisa mengingatkan. Karena selemah-lemahnya iman, ketika orang berbuat kesalahan lalu kita diam, itu selemah-lemahnya iman. Nah nanti kita ada masanya untuk mengingatkan. Karena memang ghibah itu udah dari zaman Fir'aunnya Ibu, udah dari zaman bahulanya ibu-ibu itu suka ghibah. Tapi mudah-mudahan kita belajar untuk tidak suka ghibah. Ingat, pahala kita sedikit, ibadah kita pas-pasan, gak bisa, masa mau ditambah lagi sama dosa orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan cara agar kita jauh dari ghibah, jangan sering ngumpul yang gak ada manfaatnya. Bentengi lisan kita dengan istighfar agar Allah menjauhkan kita dari kumpulan yang tidak ada manfaatnya. Yuk sama-sama kita beristighfar sebanyak 3 kali. Kita memohon ampunan Allah, dan semoga apa yang dihajatkan oleh kita semua Allah kabulkan. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal
afdalus salati wa taslim bil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil marad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tub ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.